Hai pemirsa, kembali lagi barengan sama saya Dita Sudiro dan ada rekan saya Renia. Aduh nyangkut. Aduh coba dibenerin dulu ya, saya mau nyapa dulu. Oke. Dan pemirsa, kita masih bertemu di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik pastinya. Dan di segmen kali ini kita kayaknya masih berkaitan dengan International Women's Day. Iya, heeh. Jadi kita akan membahas mengenai film Cannes 2021 nih. Iya. Ini berkaitan sama topik episode kita kali ini, Bye Bye Plastic Bag. Jadi ada siapakah di segmen Ini kita ada yang kedua seorang ini? remaja bernama Melati. Melati. Nama panjangnya siapa, Bapak Ditan? Nama panjangnya siapa, Reni? Saya takut salah nyebut nama orang. Aku juga sebenarnya. Whitson kan jadi T nggak sih? Ini kan spellingnya Wijsen, Whitson gitu kali ya. Whitson ya, pakai koma atas kol-kolah gitu kayak kalau ngaji. Whitson. Nama-nama bule nih sih, Iya, ya kan? Ini Mefro, temennya Menir gitu. Mefro ini kayaknya. Jadi kenapa sih Melati Whitson ini, Tan? Dia ini seorang remaja dan dia juga merupakan aktivis lingkungan asal Indonesia yang menjadi salah satu bintang utama di film dokumenter Bigger Than Us. Film ini yang tayang di Cannes 2021 ya. Film ini diproduseri oleh aktris senior Prancis Marion Cotillard. Tuh, kamu kok bisa? Nggak, Itu ini kamu nebak. lancar. Ini nebak. Oke. Marion Cotillard. Cotillard. Ini menceritakan tentang perjalanan Melati Whitson dalam mengatasi masalah sampah plastik. Oke. Gitu ya. Dan di film ini dia beradu acting dengan beberapa aktor lainnya. Di antara ada Siutestal Martinez, terus ada Muhammad Al-Jonde juga, ada Mary Vin, Rene Silva, dan Memory Banda. Nah, 8 tahun lalu Melati Whitson ini sama adiknya dia, Isabel Whitson, mendirikan Bye Bye Plastic Bag. Nah, saat Kayaknya itu saya tahu deh dia. Hah? Kayaknya saya tahu. Teman-teman kamu jangan-jangan? Enggak kenal. Oh, enggak kenal. Enggak, kayak pernah baca artikel aja tuh. Oh. Kayaknya beneran. Nah, saat itu, saat dia mulai mendirikan Bye Bye Plastic Bag ini usianya baru 12 tahun, Ditan. Iya, Bisa saya tahu ya? dia bener. Iya. Ada artikelnya. Nah, dilansir dari majalah dewimagazine.com, Melati menyampaikan pemikirannya ketika berusia 12 tahun. Ini anak pinter sekali berarti Iya, ya. dia sama adiknya. Dia Iya, kalau nggak salah Isabel. tinggal di Bali deh kalau nggak salah. Oh, no wonder. Ya pantesan aja, pasti papanya bule. Nah, pada saat itu semua kemungkinan dan kesempatan itu rasanya tidak terbatas. Perubahan yang waktu itu ingin Melati lakukan adalah menghentikan penggunaan plastik sekali pakai di tengah-tengah masyarakat Ya, kita. Gitu betul sekali. awal tujuannya. Terus dia menceritakan awal mula perjuangannya lewat Bye Bye Plastic Bag yang kini sudah hadir di lebih dari 60 lokasi di 30 negara. Wow. Ini banyak loh. 30 60 negara. lokasi di 30 negara. Pada 2019 bulan Juli, Bali menjadi provinsi pertama, ini karena dia tinggal di sana, yang melarang penggunaan plastik sekali pakai sebelum akhirnya diikuti oleh provinsi Tapi lainnya. kita ngebahas itu dulu yuk, membahas mengenai Bali menjadi provinsi pertama yang tidak menggunakan plastik. Gitu. Sebenarnya di DKI Jakarta itu juga dulu ada percobaannya. Saya masih ingat banget tahun 2016 awal tuh ada percobaannya di mana kalau kita ke Alfa Indo tuh, Iya, ke Indo Alfa itu, maka kalau kita mau plastik tuh harus bayar. harus bayar betul. Berapa ya waktu itu, 500 apa 1.000 rupiah gitu? 200. 500. Oh enggak, itu kayaknya yang di mall, sorry. sorry. Ada momen ke mall juga soalnya. 200 perak ya. Di mall lebih mahal di mall. Kayaknya karena plastiknya beda. Kalau di mall tuh plastik Iya. yang apa, yang biodegradable itu ya. Iya. Plastik juga tapi lebih gampang terurainya maksudnya. gampang. terurai digabung jadi gampar. Iya, gampang terurai, gampang terurai. Plastiknya agak mahal tuh. Nah, yang percobaan di Jakarta itu nggak berhasil. Tahun 2016 itu ya, pemerintah hanya mengendorse sih, kurang mengenforce, nggak ada enforcer sih, hanya endorse saja. Oke. Cuman ayo didukung, nggak ada pelarangan, Keharusan nggak ada gitu. keharusan, nggak ada aturan, dan itu cuman berlaku berapa bulan. Sempat
karena ya udah banyak yang nyetok plastik intinya sih. Iya, pada akhirnya jadi beli tas belanja gitu kan ya. Sekarang beli tas belanja kan, Ha-ha. kalau misalnya belanja pakai ojek online tuh nitip Iya. beliin apa itu pakai tas belanja dan mahal banget. Iya, Ditan modelannya sekarang kalau belanja-belanja gitu bawa tas belanja sendiri. Iya. Iyalah, gimana dong? Aku tuh kadang-kadang soalnya suka lupa. Di jadi mobil pasti ada. di mobil pasti ada. Pasti ada. Iya, even udah di mobil nih, begitu turun aku lupa bawa tetap. Oh ya. Jadi kerjaan aku Beli menimbun terus. plastik belanja itu. Jadi udah banyak banget punya. Nah, cuman sekarang ada opsi lain. Biasanya kalau kita ke supermarket, kalau nggak bawa tas belanja, mereka menawarkan kardus. Itu lebih enak sih kardus. Iya. Ini sendiri ya? Enggak sih. Saya waktu itu pernah sih bikin itu sendiri Nge-rap sendiri. Rap sendiri, rapnya di rapnya rap sendiri. Oh gitu. Enggak sih, kalau mamanya itu tempat-tempat tertentu aja sih kayaknya Mungkin ya. ya. Yang belinya belanja-belanja grosir. Iya, emang biasanya. tujuannya itu sih. Iya. Waktu itu belanja yang grosir. Oh ya, kalau mamanya di situ ya pasti. Ya udah sendiri gitu, rap sendiri, pakai selotip sendiri dan segala macam. Nah, selain Bali, salah satu yang udah saya nggak inget tahunnya, tapi tahun 2020 tuh udah Bogor. Bogor ya. Setahu saya Bogor udah, meskipun masih ketemu juga di ujung pinggir Bogor masih ada juga. Iya, sedikit-sedikit. Agak susah sih soalnya buat dihilangkan sama sekali, tapi berangsur-angsur kayaknya bisa sih. Udah mulai bisa, Udah karena mulai bisa emang gitu, ditertibkan. kalau misalnya kita untuk ini ya, kalau misalnya kita untuk beli makanan gitu, emang paling aman itu kan diplastikin, kan Iya. air kenapa nggak akan tembus. Nggak akan tembus, benar. Makanya benar. kadang saya suka kaget, udah jarang sih sekarang, tapi kayak awal tahun lalu tuh sering tuh, misal kita beli sesuatu, makanan maksudnya, dikirim sama ojek online terus gitu, di luarnya plastik biasa, di dalamnya baru kantong kertas. Oh, tetap. Iya, masalahnya kalau hujan, takut bocor terus produknya jadi rusak lah. produknya jadi rusak, jadi mau nggak mau masih tutupin. Iya, sampai rumah kita jadi bubur semua makanan kalau yang nggak dipakai plastik. Itu dilema sih, tapi ya udahlah. Dilema banget. Cuman udah ada beberapa perubahan juga sih. Kayak Jakarta udah mulai ngikutin, Iya, akhirnya di 2021 gitu. Belanja di toko-toko supermarket yang kecil aja, swalayan yang kecil aja sekarang nggak ada plastik ya Bu, gitu. Udah mulai kayak gitu. Ya udah, kalau lupa nggak mau beli tas belanja, begini bawa barang ke mobil. Dipelukin barangnya. Tapi udah mulai ada loh, nih lompat sedikit ya. Udah mulai ada produk jadi bikinan orang Indonesia. Saya lihat di video-video sosial media yang cuma 30 detik tuh kan suka ada tuh. Iya. Video promo produk apa gitu. Nah, ini ternyata pas saya lihat tulisannya in Indonesia. Wah, kok dari Indonesia apa nih? Bentuknya kayak plastik. Saya udah lihat plastiknya Bentuknya, juga. Bentuknya kayak plastik, alusnya kayak plastik. Plastik apa ya? Enggak. Kalau alusnya nggak kayak plastik biasa. Alusnya itu lebih alus lah. Intinya, terus dia kalau kita taruh di air panas, diaminnya 2 jam, ntar larut. Oh gitu. Ada. Udah ada. Saya nggak nyoba sih, cuman ini barangnya sama. Oke. Dia agak susah dirobek juga, cuman kalau dia bisa larut kalau kita taruh di air panas. Jadi kalau kita taruh di air biasa ya mungkin 2 hari larut. Dia Gitu. agak tebel ya teksturnya. Iya. Tahu kan warna Kayaknya hijau? aku tahu deh. Lupa terbuat dari apa? Terbuat dari apa gitu, lupa namanya. Oh wow. Gitu. Ramah lingkungan jadinya ya Yes. dia ya. Oke. Betul oke, sekali. oke. Oke, ini ngelanjutin cerita lagi, tentang si Ditan. Melati lewat Bye Bye Plastiknya. Dia ini awalnya bikin pergerakan dari YouTube ya, biasalah pergerakan-pergerakan dari YouTube. Dan akhirnya pergerakan ini membuat dia langsung langsung terhubung dengan generasi muda lainnya di seluruh dunia yang mau membuat perubahan berkaitan dengan Bye Bye Plastic Bag ini. Gitu. Dan akhirnya salah satu campaign kelanjutan dia itu adalah ini campaign global ya, sedunia ya. Itu ada Levi's Buy Better Wear Longer. Widih. Kerjasama sama Levi's akhirnya. Keren. Nah, pengalaman Melati Whitson dalam menyuarakan Bye Bye Plastic Bag di forum internasional dan dia juga menjadi pembicara di World Ocean Day pada tahun 2017 dengan tema Our Ocean, Our Future. Iya sih, sekarang ngeri ya. Ini kayak saya tahu dia pertama tahun 2017 dari 2017. event ini deh, baca oke. artikel. Karena dia yang paling muda di situ. Dia udah ngomong, dia sama adiknya waktu itu. Tadi umur 12 tahun berapa dia? Umur 12 tahun ini 2000 berapa tuh?
Mana sih tadi? 2010-an. 2010-an. Terus kalian juga. Sebentar, penasaran loh. Sebentar, Nah, jadi penasaran. Dita cari ya. Nah, visi dan misi yang diusung Bye Bye Plastic Bag adalah membayangkan dunia bebas dari kantong plastik di mana generasi muda mengambil tindakan untuk memberdayakan gerakan ini. Nah, sedangkan misinya adalah orang-orang melakukan pemberdayaan yang benar melalui pendidikan, kampanye, dan pertemuan politik. Ada beberapa proyek yang dikenalkan Melati melalui Bye Bye Plastic Bag, Youth Mountain Mamas, a Social Enterprise, One Island One Voice, dan komitmen. Oh oke. Ini biasanya ada kalau mau kita bikin postingan apa di Hashtag. pakai hashtag Say No to Say No to Plastic. Ini 8 tahun lalu, dia umur 12 tahun. 8 tahun lalu dari 2021. Berarti tahun 2008. 13. Hah? 2000. Iya lah udah 8 tahun lalu 2013. Iya benar. Hai. Halo. Kita di dimensi yang sama. Iya. 2013 umurnya 12 tahun. 12 tahun. Di 2017 16 berarti. Iya dong. Baru 16 tahun, 17 tahun aja belum, punya KTP juga belum lah Mikirnya anak udah panjang banget. Luar biasa. Oke, ini kamu Melati bahkan pernah kepilih sebagai 10 wanita paling menginspirasi versi Forbes Magazine. Oke. Dan ini kalau ngomongin tentang sampah ya, ini siap-siap deh. Jadi saat ini itu di seluruh dunia tuh kayaknya tinggal Indonesia nih calon penyumbang plastik terbesar di dunia. Karena negara-negara lain udah mulai ngurangin. Kayak sekarang sih juaranya masih China ya. Nah China tuh udah mulai ngurangin sehingga mereka nggak akan jadi terdepan. Nah saat ini kita juara 2 deh soalnya. Juara 2 di belakangnya persis nih. Dan kita kayaknya nggak ada perubahan banget ya. Jadi kita nih juara 2 penyumbang plastik terbesar di dunia. Iya. Ini gede banget sih. Dan kalau nggak salah catatan aja ya nih, selama kuartal 1 tahun 2021 total sampah botol plastik yang berhasil dikumpulkan. Jadi ada sebuah perusahaan PT Innocycle Technology Group yang PT Innov yang ngumpulin plastik. Ini sebanyak 11.600 ton. Woi. Dan ini sebagian dari jumlah tersebut dikumpulkan melalui Plastic Pay. Jadi Plastic Pay itu kalau kita naruh plastik nanti ada pembayarannya kayak pengepul gitu loh. Gitu. Dan selain itu banyak juga sampah plastik yang dikumpulkan dari pengepul atau agregator gitu kan. Iya, kita tuh juara 2. Bangga nggak? Enggak, masalahnya nggak ada perubahan. Kalau China sama Amerika itu mereka udah banyak perubahan sehingga Amerika udah nggak juara 2. Sekarang juara 1 masih China. Nah kemarin tuh sempat juga ada kampanye kita nggak boleh lagi minum minuman kemasan pakai botol plastik. Jadi disuruh bawa tumbler. Iya kan? Betul. Itu hanya bertahan sebentar kayaknya. Susah lah bro. Sekarang kendor lagi. Susah kalau itu sih gitu. susah banget. Oke, terus ini kalau ngomongin tentang sampah plastik kita ngambil data dari World Bank, Bank Dunia. Bank Dunia memperkirakan bahwa jumlah sampah kota-kota besar di dunia ini yang menghasilkan sampah plastik ada sekitar 1,3 miliar ton setiap tahunnya. Berat loh itu. Banyak itu. Belum nggak sampai situ, jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 nanti. Miliar ton ya. Oke. Tadi aja udah 11.600 ton. Ini sekarang miliar. Iya benar. Nggak sampai di situ, masih ada lagi. Oke, lanjut. Ini dari web bijakberplastik.aqua.co.id. Jadi angka rata-rata masyarakat Eropa Barat dan Amerika Utara menggunakan plastik itu sekitar 100 kg plastik setiap tahunnya. Oke. Ya tuh udah berkurang banget kalau Amerika tuh. Tapi ini perlu dilihat. Ini sebagian besar merupakan kemasan plastik sekali pakai. Sementara mereka kan 100 kg. Setiap tahunnya. Sementara masyarakat Asia itu menggunakan hingga 20 kg per orang. Tapi tetap diingat kita banyak banyak orangnya. Populasi kita kan banyak banget. Iya. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang, tapi kan udah ada ini kan tempat pembuangan sampah juga kan. Ada. Nah, ternyata tuh cuma 22-43% aja dari sampah plastik yang akan berakhir di tempat pembuangan sampah TPS. Yes. Ini di seluruh dunia. Lebih dari 50% ya.
Ke laut paling ya. Iya. Iya kan, ke laut pasti larut. Iya, makanya that's why tadi Ditan mention Indonesia ini nomor 2 setelah Tiongkok penyumbang. Penyumbang sampah plastik terbanyak. Iya, di lautan. Aduh. Iya, makanya ini kita harus melakukan beberapa kebijakan kayak tadi yang Renia bilang bawa tumbler. Iya. Gitu kan. Terus ya itu dia masih dari nggak berubah kok kalimatnya dari 15 tahun lalu, reduce, reuse, recycle nggak berubah. Dirimu mempraktekkan itu nggak? Kemana-mana bawa botol minum sendiri nggak? Nggak sih. Nggak. Iya deh. Ih, pasangan sih yang bawa, saya kan join dia. ya enggak, when you go alone gitu. Oh no, I'm not. Oh enggak. Saya beli. Oh beli. Kalau saya sih saya beli gitu. Pasangan saya iya. Tapi dia itu kalau reduce kan mengurangi. Iya. Nah saya udah sangat mengurangi. Mengurangi minum. Ngurangin belanja. Jadi nggak minum nih sama duitnya nggak banyak sih gitu. Ya, tapi udah mulai ngurangin kayak ngurangin plastik, terus ngurangin polusi itu udah. Apa ibaratnya kayak dalam berkendara sebelum COVID tuh sebenarnya lagi nikmatin apa namanya transportasi di Jakarta. Oh iya. Habis itu kayaknya lama nih ngomongin transportasi umum lagi. Iya ya, kemarin kan sempat orang-orang tuh di Jakarta nyobain MRT tuh hanya karena rasa penasaran. Iya. Iseng aja abis gitu ini mereka. kayaknya udah nggak berani. Tapi saya naik anak kereta kan, angker kan. Sempet tuh naik kereta terus sering lah seminggu berkali-kali naik kereta. Sekarang sih takut lagi jujur. Ntar dulu deh kalau sekarang. Rutenya dari rumah ada ya? Ada ke Tebet. Oke. Ada. Langsung, Di daerah sini. langsung ada. malah. Turun stasiun Tebet banget. gitu kan. Itu reduce saya udah mulai melakukan. Karena jalan Jakarta juga, yang ngapain mau bawa kendaraan, mau kendaraan apapun tetap ketemu yang namanya macet dan panas. Capek ya gitu kan. Jadi mending naik kereta aja, kendaraan umum. Terus ada juga yang namanya reuse, menggunakan kembali kayak tumbler tadi ya. Iya, betul. Jadi selain tumbler bisa juga sampah plastik yang nggak terpakai kayak botol air minum yang tadi Renia bilang itu bisa disimpan entah untuk terserah mau buat minum lagi, mau buat sabun cair, tempat botol minyak boleh juga terserah. Atau yang ketiga adalah recycle. Ini mendaur ulang. Jadi daur ulang sampah melalui proses pengolahan menjadi barang baru yang dapat digunakan atau memiliki nilai ekonomis baru. Jadi kayak bikin potongan-potongan sabun colek gitu loh, jadi tas terus bisa dijual. Iya. Jadi ada nilai ekonominya. Sempet ada dulu aku lihat ya, ini bekas gelas minuman yang di plastik, gelas plastik gitu, dibuat sama saudara-saudara kita di Papua. Itu sama mereka dilipat-lipat, dirangkai sedemikian rupa. Ditan pernah lihat nggak piring yang terbuat dari rotan? Iya. Yang warna coklat tahu. itu. Nah, sama mereka dirangkai jadi kayak piring itu. Bisa ya? Bisa. Kirain cuma jadi tas tempat aja. Enggak, jadi tempat tisu, terus ini namanya apa? Di recycle ya akhirnya. Di recycle jadi seperti itu, tempat piring untuk sajian kue-kue, terus tempat tisu, tempat untuk naruh air mineral lagi gitu. Kreatif loh mereka. Jadi nggak jadi sampah pada akhirnya. Jadi bisa digunain yang lain. Bisa juga. digunakan lain. Ya tapi kadang gitu tuh nilai, kita kadang nggak tahu gitu kalau barang-barang seperti itu bisa diubah jadi nilai ekonomi seperti itu. Banyak yang nggak tahu caranya, padahal tinggal di YouTube aja ada banyak. Iya. Terus kreatif sih. Yang dikulik tuh harus kreativitas kita. Gitu. Betul. Dan itu nggak gampang sih. Kalau yang saya udah lakukan sih ini botol air mineral tuh dijadiin sabun kamar mandi. Yang buat bersihin kamar mandi tuh. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Diisi sabun botol yang buat nyikat kamar mandi. Jadi dipakai untuk itu, beli isi ulang aja, terus disimpannya di situ. Betul. Gitu, itu kan udah agak ngurangin lah. Jadi nggak perlu beli botol yang lagi, belinya yang isi ulangnya. Isi ulangnya aja. Ya. Gitu. Oke. Cuman ini kembali ke masing-masing juga kalau yang namanya recycle kan. Iya, mau difungsikan atau tidak gitu. Mau atau enggak itu kan nggak tahu juga. Iya, kembali ke kalau Renia sendiri apa nih yang udah di reuse, reduce, recycle apa yang paling sering? Botol minyak ini kali ya, minyak goreng. Itu sih aku lebih sama kayak Ditan gitu. Dijadiin botol minum. Oke. Ditan. Sorry. Enggak, itu botol-botol itu plastik itu akhirnya aku pakai. Gemes deh kalau ngomong sama dia.
Iya udah deh kita closing segmen aja. Oke. Pemirsa, kita bakal balik lagi habis yang satu ini. Jangan kemana-mana, pastinya masih ada satu segmen lagi. Iya. Di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Jangan kemana-mana, kita mau tengkar dulu. Rese nih Ditan.